Halo guys, ketemu lagi dengan gue Niko. Kali ini gue mau coba untuk sharing tentang diet yang gue lakukan dalam sebulan ini. Jadi sekarang lagi ada booming yang namanya intermittent fasting. Apa sih itu? Oke, kita bahas lebih lanjut. Diet ini sekarang lagi populer di kalangan mungkin orang-orang yang perkantoran, orang-orang yang memang ingin mencoba menurunkan berat badan. Nah, apa aja sih dietnya? Sebenarnya banyak sih dietnya selain yang intermittent fasting ini. Tapi sekarang yang lagi populer adalah ya diet yang seperti ini. Diet apa itu? Diet yang membagikan jadi dua, antara jendela makan dan jendela tidak makan. Oke, gimana maksudnya? Dalam 24 jam, misalkan kita ada 24 jam satu hari, jendela makan kita harus lebih sedikit daripada jendela tidak makan kita. Jadi contohnya kalau misalkan jendela makan kita bikin menjadi 8 jam. Oke, 8 jam dan jendela otomatis 24 dikurang 8 jam itu sekitar 16 jam. Jadi 16 jam kita nggak makan, 8 jamnya kita makan, total 24. Apa sih yang gue lakuin dalam diet ini? Kita sharing sama-sama ya. Mungkin dalam keterbatasan gue, ilmu pengetahuan gue tentang diet ini, mungkin kalian bisa sharing juga. Kalau gue ada salah, bisa ditulis di kolom komentar ya. Oke. Untuk diet yang ini adalah yang gue lakukan adalah gue melakukan stop gue makan dari jam 8 malam sampai nanti jam 12 siang. Jadi 8 ke 8 sudah 12 jam. 12 jam ke 12 berarti 16 jam. Oke. Jadi yang gue lakukan adalah gue melakukan jam makan gue itu di jam 12 sampai jam 8 malam. Itu berarti 8 jam gue makan. Oke, makannya apa aja? Makannya gue juga tetap kontrol ya. Makannya itu gue ambil dari lemak baik ya tentunya. Yang kedua jadi serat. Oke, yang ketiga jadi protein. Oke, yang keempat baru karbo. Oke, sebelum gue masuk ke makanannya, gue jelasin dulu intermittent fasting itu ya. Jadi gini, kalau misalkan kita mau menurunkan berat badan, yang kita lakukan adalah apa sih? Biasa menjaga pola makan, oke? Yang pasti kita harusnya berolahraga. Ya, ini juga harus lebih baik atau lebih maksimal kalau kita melakukan dengan olahraga, ya. Yang boleh gua sarankan, kalau misalkan kita total body fatnya untuk laki-laki terutama di atas 12%, itu kalian bisa melakukan jam makan kalian itu di lebih kurangin sekitar 4 atau 6 jam. Jadi lebih sedikit. Kenapa begitu? Karena kalau menurut gua pribadi, ini pendapat gua ya. Jadi tubuh kita itu kalau misalkan fatnya itu lebih dari 12%, berarti tubuh kita punya storage untuk badan kita menggunakan lemak itu menjadi sumber tenaga. Jadi yang misalkan ada yang overweight atau kalau bisa dibilang obesitas. Oke. Jadi orang-orang yang seperti ini yang bisa melakukan diet itu 4 sampai 6 jam. Ya, jadi lebih sedikit dari yang gua lakukan. Jadi kalau kalian bisa melakukan itu lebih baik ya. Nah, kalau cewek berapa? Kalau cewek itu kalau menurut gua itu 20% ke atas, atau let's say kita 25% ke atas dietnya, lemaknya ya. Oke. Kenapa gue bisa sharing seperti ini? Karena gue sebelumnya memang pernah bekerja di salah satu mega gym di Jakarta tentunya, dan gue dapat pengalaman ini gitu loh ya. Jadi pengalaman gue yang sedikit ini gue coba untuk sharing ke kalian biar kita sama-sama belajar ya. Oke, caranya gimana? Cara ngitungnya gimana? Oke, kita ada nama alatnya itu seperti kayak Omron. Itu untuk deteksi kadar lemak. Kalian bisa cek nanti gue kasih lihat gambarnya seperti apa. Kalian bisa beli itu di toko-toko kesehatan sih biasanya. Ya. Jadi kalian bisa cek tuh di situ kadar lemak kalian berapa sih, seberapa banyak gitu loh. Jadi kalau untuk yang gue saranin adalah kalau misalkan cowok sendiri di atas 12%, kalian harus melakukannya minimal 4 sampai 6 jam. Jadi lebih sedikit dari waktu yang normal. Nah, kalau cewek dari 20 sampai 25% di atas itu
kalian bisa melakukan ini sama 4 sampai 6 jam. Oke. Jadi memaksimalkan untuk pembakaran di tubuh kalian menggunakan kadar lemak yang tersisa di badan kalian untuk dijadikan tenaga. Ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, banyak orang yang bilang seperti ini. Kalau misalkan gua makannya 3 jam sekali, itu termasuk intermittent fasting atau enggak? Kalau menurut gua iya, tapi kita konsepnya nggak seperti itu. Jadi itu termasuk cara diet, tapi menurut gua nggak begitu caranya. Kalau intermittent fasting itu jadi kita bikin misalkan 8 jam itu kita membuka jam makan kita. Oke, setelah itu kita harus benar-benar stop makan. Jadi bikin badan kita beristirahat ya untuk mencerna makanan. Oke. Nah, kalau apa yang gua lakukan kalau gua sedang melakukan, yang gua lakukan adalah jadi gua menggunakan waktu kita tidur itu di malam hari, ya kan? Bisa kan gue tidur sendiri 8 jam. Gue tidur 8 jam berarti gue udah pakai 8 jam itu. Ya, jadi gue nggak pakai 16 jam. Yang 16 jam itu dari mana? Dari sisa yang gue tidur biasanya jam 11-an lah. Gue tidur jam 11-an dan gue bangun biasanya jam setengah 6. Dan jam 6 itu gue melakukan latihan. Pada saat gue latihan, apakah gue minum? Padahal kalau bilang puasa, iya ini minum. Jadi bukan puasa yang benar-benar puasa seperti muslim ya. Jadi kita tetap minum, makannya enggak. Oke, yang itu yang gue lakuin. Jadi gue tetap lakukan jam tidak makan gue dari jam 8 malam sampai jam 12 siang. Begitu terus-terusan. Ini yang gue lakukan dalam waktu sebulan terakhir. Dan gue ngerasain di badan gue ya, pertamanya memang susah ya. Mungkin bagi teman-teman yang beragama muslim mungkin sudah biasa melakukan puasa seperti ini. Tapi kalau gue sendiri, gue baru ngerasain, oh ternyata seperti ini. Dan hasilnya di badan gue sih lumayan ya. Lumayan untuk berhasil. Karena kan gue masih melakukannya dalam waktu 1 bulan ini ya. Nah, balik lagi ke makanan. Makanannya apa aja yang gue makan? Ya, makanannya tadi yang gue bilang, gue tetap melakukan cari namanya lemak baik. Oke. Serat. Oke. Protein. Oke. Dan terakhir, pasti gue ambil dari karbo. Oke. Kenapa gue mesti ngurutin seperti itu? Gue pernah bahas di video gue sebelumnya. Nanti gue kasih link ya. Kenapa kita melakukan karbonya itu di akhir? Oke. Karena menurut gue biar kita karbo itu adalah sebenarnya yang tidak penting kita masukkan dalam tubuh kita. Satu, itu mengundang glukosa yang nanti kadar gula naik, yang nanti insulinnya jadi menarik dia turun, ya kan, seperti itu. Jadi memicu insulin keluar gitu loh pada saat gula darah naik, itu adanya di karbo. Oke. Nah, gue tetap makan protein dulu. Karena apa? Karena menurut gue, karena gue kan memang melakukan aktivitas 5 kali dalam seminggu itu gym ya, melakukan fitness ya. Jadi gue lebih banyak mengambil protein ini untuk recovery, untuk memenuhi kebutuhan badan gue sendiri. Kayak yang kedua, gue lakukan dari serat dan lemak. Kayak lemaknya dari mana? Lemaknya dari gue ngambil biasanya dari almond. Oke. Gue ngambil dari buah alpukat. Itu yang gue ambil. Oke. Seratnya gue ambil dari mana? Nah, gue serat ambil dari kacang-kacangan juga sebenarnya. Oke. Gue ngambil dari oatmeal juga. Itu yang serat. Kalian bisa ikutin cara gua, bisa coba kalian yang cocok di badan kalian seperti apa. Tapi ini cara yang gua pakai. Ya. Protein gua ngambil dari daging, susu whey protein. Kalau misalkan kalian hanya di rumah nggak ada daging, kalian boleh pakai telur. Ya, yang pasti putih telurnya. Kuningnya itu masuk ke karbo. Kalau kalian suka ikan-ikanan seperti seafood, ya itu juga baik buat kadar lemak ya, lemak baik ya. Kita ngomong lemak baik. Jadi yang kita ngomongin di sini adalah bukan yang lemak yang ngomongin lemak berarti kita boleh makan gorengan atau segala macam, enggak gitu. Tapi konsepnya adalah lemak yang bisa diterima badan dan bagus untuk badan sendiri. Jadi bukan yang kayak goreng-gorengan yang seperti itu. Oke, balik lagi ke penyajiannya seperti apa. Penyajiannya itu kalau misalkan kita ngomong daging ya, penyajiannya daging, ikan, telur, ya sudah pasti bagus dikukus.
ya kan, direbus. Ya kalau misalkan ada ikan atau itu dia dipanggang boleh. Ya, jadi penyajiannya itu juga berpengaruh banget buat khasiatnya ya. Percuma kalau misalkan kita ngomong daging atau ayam atau misalkan ikan sendiri itu digoreng, itu pasti menggunakan minyak ya. Nah, minyak itu yang minyak olahan itu yang nggak baik sebenarnya ya. Kalau bisa gua saranin lebih baik itu dikukus, direbus atau dibakar aja ya. Jadi itu untuk kalian yang memang mau coba, kalau misalkan sudah terbiasa dengan 8 jam di jam makan kalian, 8 jam kalian mau lebih coba lebih ekstrim lagi nih misalkan, ya kan, kalian bisa coba bertahap ya. Jadi dari 8 turun ke 7, turun ke 6, turun ke 5 gitu. Jadi untuk memperkecil jam makan kalian gitu loh. Jadi jam nggak makannya jadi lebih panjang. Jadi kalian boleh tingkatin nih, misalkan dalam 2 minggu, dalam 3 minggu kalian merasa wah kayaknya gue mau lebih cepat lagi nih ya, boleh di upgrade. Jadi misalkan dari 8 jadi 7, 7 jadi 6 ya. Yang menurut gua bikin diet ini bukan jadi beban, bikin ini menjadi kebiasaan gitu. Jadi banyak dari kita sebenarnya melakukan diet, apalagi berhubungan dengan menurunkan berat badan, ini jadi beban ya. Tapi menurut gua ini harus dijadikan kebiasaan. Oke, kalau mau lebih enak lagi gimana? Kalau mau lebih maksimal lagi gimana? Ya kalian tetap melakukan yang namanya aktivitas olahraga. Ya, entah itu kalian sukanya lari, jalan, bersepeda, atau mau ke tempat gym, ya itu terserah. Kenapa? Karena itu lebih menguntungkan kita, badan mengeluarkan kalori yang ada di badan. Gitu loh. Jadi kita tetap nggak ada storage yang namanya buat kalori, storage yang namanya buat lemak di badan kita. Jadi badan kita juga terasa lebih ringan, lebih enteng gitu ya misalkan. Nah itu menurut gue sangat baik sekali ya. Jadi kalau untuk kalian yang masih mau bingung nih intermittent fasting ini seperti apa ya, kalau menurut gue ini seperti ini ya. Jadi dari pengetahuan yang gue nggak banyak, tapi gue coba sharing ke kalian apa yang gue lakukan dalam waktu 1 bulan ini ya. Itu diet ini, karena menurut gue, karena belakangan ini kan kita tahu ya COVID apa segala macam, banyak kita nggak fokus untuk menjaga badan mungkin ya. Gue coba untuk melakukan diet intermittent fasting ini ya. Jadi kalau kalian ada pertanyaan atau ada kritik atau saran, kalian bisa tulis di kolom komentar biar kita sama-sama belajar. Gue di sini bukan menggurui, bukan siapa yang paling hebat, paling jago, tapi gue hanya sharing apa yang gue tahu. Semoga kalian juga bisa terima, kalian juga bisa jalanin, kalian juga bisa berhasil nurunin kadar lemak di badan kalian. Jadi kalau misalkan kedepannya nih kalian mau butuh untuk video apa sih, cara apa sih buat turunin lemak atau bentuk badan gitu ya, kalian boleh tulis di kolom komentar biar nanti kita sama-sama sharing, sama-sama belajar. Kalau bisa gue bikin videonya, pasti gue bikinin videonya buat kalian. Gitu aja dari gue. Kalau misalkan ada kurang-kurang lagi, nanti mungkin gue update lagi ke kalian. Thank you udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian memang ada pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe yang buat yang belum subscribe, untuk kedepannya bisa ngikutin video-video gue. Oke, thank you udah nonton. Dah.